Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang Maha Esa yang telah memberikan kita waktu untuk bisa belajar di pembelajaran psikologi gender. Yang terhormat kepada Ibu Ani Wahyu Rahmawati, SPSI, MSM, selaku dosen pengampu dari pembelajaran hari ini. Dan yang kedua adalah kepada teman-teman seperjuangan saya yang saya banggakan. Berikut adalah anggota kelompok dari kelompok 13. Let's go! Pelecehan seksual yaitu suatu tindakan yang tidak dikehendaki baik secara verbal maupun non-verbal untuk memenuhi kepuasan seksual sehingga seseorang dapat merasa terhina, malu, tidak aman, dan tidak nyaman. Selanjutnya ada resiko kesehatan mental yang dialami oleh korban kekerasan seksual. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan oleh Journal of American Medical Association atau yang disebut dengan JAMA pada Oktober 2018, dibandingkan dengan peserta yang tidak memiliki riwayat pelecehan seksual, mereka yang telah memiliki riwayat tersebut akan mengidap tekanan darah yang sistolik dan diastolik yang lebih tinggi, serta kemungkinan hispentensi tahap 1 dan tahap 2 yang lebih tinggi. Sekitar 60% orang mengalami kekerasan seksual, memiliki masalah dengan tidur, dan 90% menunjukkan gejala depresi dan kecemasan klinis. Doma Arnett, PhD, merupakan seorang ahli epidemiologi dari Universitas of Alabama, mengatakan bahwa pelecehan seksual mengait adalah faktor-faktor risiko kardiovaskular yang salah satunya ialah peningkatan tekanan darah. Hal ini yang paling sering terjadi terhadap perempuan yang mengalami pelecehan seksual pada masa kanak-kanak. Cara memahami kekerasan seksual dan pelecehan yang mempengaruhi fisik. Di sini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pada anak-anak, remaja, dan dewasa. Pertama yang akan saya bahas yaitu pada anak-anak. Adanya keterlambatan dalam perkembangan diri, kecemasan dan ketakutan berlebihan, serta ketidakpercayaan terhadap orang lain. Selanjutnya, pada remaja adanya gejala depresi, mencoba melakukan upaya bunuh diri, mengalami gangguan makan, atau yang disebut anoreksia maupun bulimia. Dan yang terakhir, pada orang dewasa, adanya gaya hidup yang beresiko, disabilitas pekerjaan, mengalami penyakit kronis, menjadi permisif, dan tidak dapat mengendalikan emosi. Pelecehan seksual pada psikis dan fiksi. Pelecehan seksual dapat menyebabkan post traumatic stress disorder atau biasa yang disebut dengan PTSD. Menurut para ahli di National Institutes of Health, National Institutes of Mental Health, hal yang paling mengkhawatirkan PTSD yang tidak dapat ditangani dengan baik bisa menimbulkan keinginan untuk bunuh diri. Cara untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual menurut World Health Organization atau WHO tahun 2017. Yang pertama, ada pendekatan individu, kedua, pendekatan perkembangan, ketiga, pencegahan sosial komunitas, keempat, pendekatan tenaga kesehatan, dan yang terakhir, yang kelima, ada pendekatan hukum dan kebijakan mengenai kekerasan seksual. Contoh pelecehan seksual. Baru-baru ini terdapat pelecehan seksual yang dialami oleh seorang wanita yang diduga pelaku yaitu seorang pegawai kedai kopi, dan hal tersebut viral di sosial media. Dalam video yang beredar di media sosial memperlihatkan 2 orang pegawai kopi mengintip payudara pelanggan wanita melalui sorotan CCTV. Setelah viral di media sosial, warganet memberikan banyak sekali hujatan dikarenakan pelaku tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk pelecehan seksual. Oke teman-teman, setelah kita mendengarkan para presentator kita menjelaskan tentang psikologi gender, maka kita dapat menyimpulkan dengan apa yang mereka terangkan, yaitu pelecehan seksual atau kekerasan seksual merupakan sebuah tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Hal ini dapat memberikan dampak yang sangat buruk bagi korban dan semakin maraknya kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi di berbagai kalangan, sehingga hal ini menjadi sorotan yang paling penting untuk dapat dicari solusinya agar kasus ini bisa terselesaikan. Untuk yang presentasi ini saya usaikan. Jika ada pertanyaan boleh chat di grup psikologi gender. Saya tunggu pertanyaannya dan saya akan jawab dengan teman-teman sebisanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya akhiri presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.